Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sijal Kota dari Rapisan 24. Saya di sini akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari melalui dari latar belakang yang pertama dan kedua adalah kondisi sosial. Kita mulai dari latar belakang yang pertama. Kerajaan Singasari atau disering juga ditulis Singasari atau Singasoro adalah sebuah kerajaan dari Jawa Timur yang dipegang oleh Dari Kenarok pada tahun 1922. Lokasi kerajaan tersebut berada di Malang mulai dari 1922 hingga 1993. Kerajaan tersebut adalah kerajaan terbesar pada saat itu, dikarenakan sebelumnya adalah kerajaan Kediri yang diambil oleh Singasari yang dipegang oleh Kenarok. Dari daerah inilah kerajaan Singasari berkembang bahkan menjadi kerajaan terbesar Jawa Timur yang berhasil mengalahkan kerajaan Kediri dalam pertempuran dari Genter pada tahun 1922. Kita masuk latar belakang yang kedua, yaitu kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya dipegang oleh Raja Kartanegara pada tahun 1268 hingga 1292 yang bergelar Maharaja Rija Kartanegara Wikmara Dharmoto Dunggo Dewo. Kenarok merebut daerah Tumepel, salah satu wilayah kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Tunggul Amantung pada tahun 1222. Kenarok Kenarok adalah anak tunggal yang memiliki jatuh cinta oleh istrinya yang bernama Kenderes. Yang bernama Kenderes Mangweni Kenderes dikawini oleh Kenarok yang menjadi kerajaan Singasari sampai tahun 1248 dan raja terakhirnya adalah Kartanegara. Kita masuk ke kondisi sosial. Pada kerajaan Singasari itu memiliki padang surut suatu kejayaannya. Yang pertama, pada awal Singasari atau Kenarok ini menjabat, itu memiliki peluang yang sangat pesat atau kemajuan yang sangat pesat dikarenakan dia sudah mengalahkan Kediri. Setelah itu dipegang alih oleh pemimpin yang bernama Anuspati. Kehidupan sosial Kartanegara justru menjadi terabaikan sebab saat kerajaan Singasari dipimpin oleh Wisnu Ranghana, kehidupan sosialnya mulai sedikit rapi dikarenakan ya ada beberapa kelalaian dari yang namanya Anuspati ini. Terus kembali dipegang lagi oleh Tarumanagara, itu menjadi lebih sedikit rapi dibandingkan dengan Winus Hardana. Kehidupan sosial Singasari menjadi semakin maju. Perkenalkan, nama saya Fesa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan kondisi ekonomi pada zaman kerajaan Singasari. Kehidupan ekonomi saat zaman kerajaan Singasari tergolong cukup maju karena letaknya sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Brantas. Hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itulah, mayoritas masyarakat bermata pencarian sebagai seorang petani. Tidak hanya berada di lembah yang subur, Sungai Brantas pada saat itu menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah. Oleh sebab itu, tidak sedikit dari masyarakat yang bekerja sebagai pedagang. Walaupun begitu, pada kenyataannya kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Singasari mengalami fluktuasi atau naik turun. Saat dipimpin oleh Kenarok, kehidupan ekonomi di kerajaan Singasari tergolong sangat makmur. Tapi kemudian saat dipimpin oleh Anisapati, kehidupan ekonomi masyarakat menjadi terabaikan. Setelah itu, kehidupan ekonomi mulai membaik ketika dipimpin oleh Wisnuwardana. Hingga pada akhirnya, saat masa pemerintahan Raja Kartanegara, kehidupan ekonomi kerajaan Singasari mencapai puncak kerajaannya. Keadaan politik kerajaan Singasari
mengalami perkembangan yang cepat, terutama pada masa kepemimpinan Raja Kartanegara. Kerajaan Singasari menerapkan politik dalam negeri dan luar negeri yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaannya. Lalu, Kerajaan Singasari menganut agama Hindu-Buddha dengan toleransi terhadap agama lain. Kerajaan ini memiliki kekuatan integrasi politik yang didasarkan pada konsep Dharmasraya, yaitu negara yang melindungi agama dan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masa kejayaan pada zaman Kerajaan Singasari. Pada zaman Kerajaan Singasari, terjadi pemerintahan Raja Kartanegara pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Di bawah kepemimpinan Singasari mencapai puncak kejayaan dalam berbagai aspek seperti politik, militer, dan budaya. Beberapa pencapaian Kartanegara, yang pertama ada ekspansi wilayah, yang kedua ada hubungan internasional, yang ketiga ada pusat keuangan dan keagamaan. Nama saya Kalisa Bizalia Kuncoro, absen 18 dari kelas 10H. Di sini saya akan menjelaskan bagian masa kemunduran. Jadi, masa kemunduran itu Kerajaan Singasari terjadi pada akhir pemerintahan Raja Kartanegara dan mencapai puncaknya pada 1292 Masehi. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kemunduran Singasari yaitu ada 3. Yang pertama adalah ekspedisi Pamalayu yang melemahkan pertahanan. Yang kedua itu pemberontakan Jayakatwang pada 1292 Masehi. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, adalah kedatangan Mongol pada 1293 Masehi. Jadi di sini yang pertama, ekspedisi Pamalayu yang melemahkan pertahanan itu Kartanegara terlalu fokus pada ekspedisi keluar Jawa, seperti mengirim ekspedisi Pamalayu ke Sumatera untuk menghadapi ancaman Mongol. Akibatnya pertahanan dalam negeri melemah dan memberi celah bagi pemberontakan. Dan yang kedua itu pemberontakan Jayakatwang pada 1292 Masehi. Jayakatwang, adipati dari Gelenggang Kediri, memberontak terhadap Kartanegara. Pasukannya berhasil menyerang ibu kota Singasari dan membunuh Kartanegara, menandai runtuhnya kerajaan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu adalah kedatangan Mongol pada 1293 Masehi. Kublai Khan dari Mongol mengirim pasukan untuk menghukum Kartanegara karena menolak tunduk. Namun, setelah Singasari runtuh, Raden Wijaya, menantu Kartanegara, memanfaatkan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang dan mendirikan kerajaan Majapahit. Presentasikan tentang pengaruh Kerajaan Singasari. Nah, pengaruh di sini tuh ada politik dan pemerintahan. 1. Cikal bakal Majapahit. Setelah runtuhnya Singasari, Raden Wijaya mendirikan Majapahit pada 1293 Masehi. Struktur pemerintahan dan strategi politik Singasari banyaknya diterapkan di Majapahit. Ekspansi wilayah. Kartanegara adalah raja pertama yang berambisi menyatukan Nusantara, terlihat dari ekspedisi Pamalayu. Konsep ini kemudian dilanjutkan oleh Majapahit dengan Sumpah Palapa Gajah Mada. 2. Militer dan ekspansi. Singasari dikenal sebagai kerajaan dengan kekuatan militer yang tangguh, terutama dalam menghadapi ancaman dari Kediri dan Mongol. Keberhasilan menemukan Melayu di Sumatera, membuka jalur perdagangan maritim hubungan Jawa dengan wilayah barat Nusantara. 3. Keagamaan dan kebudayaan. Sinkretisme Hindu dan Buddha. Konsep keagamaan di Singasari menggabungkan Hindu dan Buddha, Siwa atau Buddha yang juga menjadi ciri khas Majapahit. Peninggalan arsitektur. Candi-candi seperti Candi Jago, Candi Kidal, Candi Singasari itu menjadi bukti kemajuan arsitektur pada masa itu. Pemujaan raja sebagai dewa. Kartanegara dianggap sebagai titisan Buddha dalam konsep Girnakritapura, tradisi yang berlanjut di Majapahit. Sekian dan terima kasih.